Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NIM 19086203. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan sebuah seminar yaitu tentang bagaimana cara menjadi pemateri dalam seminar yang bertema pembelajaran penjas di masa pandemi COVID-19. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Hakikat pembelajaran PJOK. Yang pertama, pembelajaran. Pembelajaran dengan kata dasar belajar sebenarnya merupakan proses yang mencakup dua hal, yaitu belajar itu sendiri dan mengajar. Proses belajar biasanya difokuskan pada kegiatan pembelajaran dan pendidikan, sedangkan mengajar biasanya difokuskan pada kegiatan pengajaran dalam pembelajaran. Menurut Mulyasa, pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Pembelajaran adalah usaha sadar dari guru membuat siswa belajar, yaitu terjadinya tingkah laku pada siswa yang belajar, di mana perubahan itu dengan dikedepankannya kemampuan baru dan karena adanya usaha. Yang kedua yaitu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pendidikan jasmani mengandung makna bahwa mata pelajaran ini menggunakan aktivitas jasmani sebagai media untuk mencapai tujuan. Aktivitas pembelajaran direncanakan yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani individu. Pendidikan jasmani didefinisikan sebagai pendidikan dan melalui gerak dan harus dilaksanakan dengan cara-cara yang tepat agar memiliki makna bagi siswa. Pendidikan jasmani merupakan program pembelajaran yang memberikan perhatian yang proporsional dan memadai pada domain-domain pembelajaran, yaitu psikomotor, kognitif, dan afektif. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan kegiatan dari sistem pendidikan secara menyeluruh yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu mencakup semua aspek, baik organik, motorik, kognitif, maupun afektif. Yang selanjutnya itu pembelajaran penjas pada masa COVID-19. Pembelajaran penjas merupakan proses interaksi antara siswa dengan lingkungan dengan memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik yang bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional. Pembelajaran penjas yang didominasi dengan gerakan fisik dilaksanakan di ruang terbuka atau di lapangan. Namun, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada saat sekarang ini. Pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Berbagai keterbatasan pada akses internet dan kemampuan operasional pada fitur-fitur online menyebabkan pembelajaran penjas selama pandemi COVID-19 menemui berbagai hambatan dan kendala di antaranya itu pembelajaran penjas yang tidak dapat terlaksana sesuai dengan RPP. Banyaknya peserta didik yang mengeluh karena terlalu banyak tugas dan orang tua mengalami kesulitan dalam mendampingi kegiatan belajar anak. Yang selanjutnya, tingkat efektivitas pembelajaran PJOK pada masa pandemi COVID-19. Salah satu penelitian mengenai pembelajaran PJOK pada masa pandemi ini menunjukkan hasil bahwa guru mengatakan penilaian peserta didik melalui pembelajaran daring kurang efektif. Pembelajaran lebih banyak bersifat teoritis dan minim praktik karena tidak dimungkinkan adanya interaksi langsung dengan peserta didik. Hal ini menyebabkan guru hanya dapat melakukan penilaian dari ranah kognitif atau pengetahuan saja dan tidak dapat melakukan penilaian dari ranah afektif atau sikap dan psikomotor atau keterampilan. Pembelajaran PJOK yang hakikatnya lebih banyak dilakukan di luar ruangan tentu kurang efektif apabila dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh. Dikarenakan
Siswa dan guru mengalami hambatan dalam proses pembelajaran, di mana siswa tidak dapat mendapatkan contoh langsung dalam kegiatan praktik aktivitas fisik, dan guru tidak dapat memberikan contoh langsung kepada siswa serta kesulitan dalam menilai siswa. Yang selanjutnya, kendala pembelajaran PJOK pada masa pandemi COVID-19. Kendala umum yang dihadapi guru pendidikan jasmani dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, di antaranya yaitu yang pertama, fasilitas media mengajar elektronika seperti komputer, laptop, HP, Android. Tidak semua guru penjas dan siswa memiliki. Yang kedua, tidak dapat dimungkiri bahwa terdapat juga guru penjas yang tidak mampu memanfaatkan media mengajar elektronik berbentuk hardware atau software dengan berbagai atau gaptek. Yang ketiga, akses internet yang terbatas di tiap-tiap wilayah. Guru penjas itu berdomisili. Yang keempat, sejauh ini guru penjas juga masih kebingungan dalam memilih dan memanfaatkan platform teknologi atau online learning yang dapat memenuhi pengajaran pendidikan jasmani. Yang selanjutnya, strategi pembelajaran PJOK pada masa pandemi COVID-19. Pada webinar yang dilakukan Kemendikbud dengan tema yang diambil ialah strategi PJJ daring untuk mata pelajaran penjas. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan strategi. Yang pertama, keterlibatan orang tua. Ketika dalam proses belajar dari rumah, orang tua memiliki fungsi yakni sebagai pendamping sekaligus contoh. Peran orang tua tentu sangat besar sekali, sebab guru tidak bisa mengawasi secara maksimal. Maka peran orang tua sangat besar dalam pembelajarannya. Yang kedua, pemanfaatan teknologi. Dalam melakukan pembelajaran daring, pasti semua orang tidak lepas dari pemanfaatan teknologi dan jaringan internet. Karenanya, pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah bisa menggunakan berbagai media komunikasi yang dapat digunakan sebagai alat penyampaian pembelajaran. Yang ketiga, penerapan hidup sehat. Mata pelajaran PJOK ini sangat berkaitan dengan penerapan hidup sehat. Karena dalam pokok materi dasar langsung tertera tentang kehidupan pola hidup sehat. Ini sangat berguna sekali pada masa pandemi COVID-19. Semua orang harus sehat, tentu agar terhindar dari COVID-19. Yang keempat itu aspek efektif. Namun yang tak kalah penting ialah aspek efektif. Aspek ini sangat penting menjadi acuan utama dalam mata pelajaran PJOK. Baik, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kalau ada kesalahan dalam pembuatan video, saya meminta maaf. Kalau ada kesalahan dalam berbicara saya juga meminta maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.